Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livianisa Ulandari dengan NIM 21021034, Prodi Administrasi Publik, kelas 1A Univ. Kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan dosen pembimbing Risna Dewi SSOS MSP. Baiklah, saya akan membahas tentang pengawasan. Sebelum kita ke materi pembahasan, ada hal-hal yang perlu kita ketahui, yaitu tentang pengawasan. Pengawasan, apa sih itu pengawasan? Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja untuk mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan juga untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya itu ada fungsi pengawasan. Yang pertama, fungsi eksplanasi. Menghimpun informasi dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program dirancang berbeda. Yang kedua itu ada fungsi akuntansi. Dalam setiap organisasi baik publik maupun swasta memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapaikan diperlukan strategi dan dijabarkan dalam bentuk program atau aktivitas. Selanjutnya itu ada fungsi pemeriksaan, membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang ada dimaksudkan untuk kelompok sasaran dan konsumen tertentu memanglah sampai kepada mereka. Yang terakhir ada fungsi keputusan, serangkaian kegiatan lembaga pengawasan dan pengatur serta untuk memastikan kepatuhan pihak melakukan audit kepatuhan maupun kebijakan pelapor dan menggunakan sanksi. Setelah fungsi, selanjutnya ada tujuan dan manfaat dalam pengawasan. Tujuan pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggar atau proses kewenangan. Yang selanjutnya adalah manfaat pengawasan. Ada 3 manfaat pengawasan. Yang pertama, menentukan tujuan, cara mencapai atau planning. Yang kedua, ada struktur organisasi dan aktivitas atau organizing. Yang ketiga, motivasi atau mengarahkan anggota atau aquating. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan inter dan exter. Inter merupakan pengawasan yang dilakukan dalam organisasi yang bersangkutan. Kalau exter merupakan pengawasan yang menjadi subjek pengawas adalah pihak luar organisasi yang diawasi. Yang kedua ada pengawasan preventif dan resensif. Preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, sedangkan responsif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan pelaksanaan. Yang ketiga itu ada pengawasan aktif dan pasif. Aktif merupakan pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan, sedangkan yang pasif merupakan pengawasan yang dilakukan melalui penelitian dan pengujian terhadap suatu pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat itu ada pengawasan langsung dan tidak langsung. Langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek. Terakhir itu ada pengawasan formal dan pengawasan informal. Formal merupakan pengawasan yang digunakan oleh instansi atau pejabat yang berwenang, sedangkan informal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau social control. Baiklah, selanjutnya adalah tahap-tahap dalam proses pengawasan. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan.
Tahap pertama dalam pengawasan yaitu standar, mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil, tujuan, sasaran, target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar pengukuran dan sistem monitoring ditentukan. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Yang ketiga itu ada pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan digunakan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus-menerus. Yang keempat ada pelaksanaan dengan standar dan penyimpangan. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Yang kelima, pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil dalam berbagai bentuk standar, mungkin ditambah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan. Mengapa pentingnya pengawasan? Dikarenakan ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting. Di antaranya, 1. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru. Melalui fungsi pengawasan, manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Yang ketiga, meminimaliskan tingginya kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan. Pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan, tujuan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi yang terbalik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.